karo lai kabeta. Anak lalo badan talantang, ijeng sampai nyamak mencoto. Nampak carano nanala datang, pinang sakapiang minta digato. Sudah 5 kepala sekolah, memang agak meningkat sekarang daripada yang lalu. Sebab sudah yang kelima ini. Kalau kami lihat itu adalah sebagai kepala sekolah. Kalau kami perhatikan lebih meningkat daripada yang sudah terlalu. Mungkin ini adalah suatu level ini, mudah-mudahan untuk selanjutnya bisa memajukan. Kita mempunyai visi sekolah. Visi sekolah yaitu menunjukkan peserta didik yang beriman, terampil, cerdas, berbudaya, peduli lingkungan, dan memiliki profil pelajar Pancasila. Kami sudah berusaha melakukan program-program yang sesuai dengan visi dan misi yang telah dibuat. Kami juga sudah bekerja sama dengan Puskesmas mengenai kesehatan siswa-siswa. Mereka sudah datang berkali-kali ke sini. Selain vaksin, mereka juga melihat kesehatan siswa, melihat tinggi, rendah, kemudian apa lagi sampai ke telinga ya, kuku dan sebagainya. Itu sudah merupakan kerjasama dan mereka sudah menyampaikan juga mengenai, kalau nggak salah saya itu mengenai narkoba. Bapak tentara kalau kita nyebutnya, mereka melatih anak kami mengenai PBB. Nah, kegiatan pembiasaan kami yaitu ini perlahan. Pertama kali saya di sini waktu itu belum ada kita yang pertama masuk itu salaman. Kemudian sudah membiasakan siswa untuk di depan terlebih dahulu menunggu gurunya, kemudian salaman di waktu masuk. Nah, sudah kami lakukan pembiasaan seperti itu, dan pembiasaan lainnya yaitu alhamdulillah siswa kami itu dikomandai oleh pembina OSIS dan juga anggota inti OSIS. Mereka setiap pagi datang melakukan pembersihan di lapangan sekolah. Pagi-pagi mereka sudah menyapu. Program yang telah saya jalankan itu menjalankan program BTA dan Tafis. Ini diadakan pada setiap hari Rabu pulang sekolah. Nah, kemudian pembelajar yang kedua yaitu pengadaan alat drum band dan pelaksanaan ekstrakurikuler drum band. Sebelumnya di SMP 5 Airpura belum punya drum band ya Pak ya. Siswa di waktu hari Jumat pertama, minggu pertama mereka melaksanakan kutub. Kemudian minggu kedua, ketiga dan seterusnya mereka duduk berkelompok, satu kelompok 10 orang dan dibimbing oleh satu guru. Kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan eksposnya tadi, bagaimana kinerja beliau selama 1 tahun belakangan ini, dan sudah banyak bentuk-bentuk perubahan yang sudah ada di sekolah kita, dan sudah ada beberapa bentuk ekstrakurikuler, kemudian juga ada program Tapis Pramuka, kemudian dan itu untuk program Tapis sangat disupport oleh Bapak Komite kita dan orang tua yang ada di sini. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Jadi karena ini sangat membentuk karakter anak kita, dan juga sudah ada lonceng dari Bapak Gubernur kemarin untuk adanya wirid remaja. Kemudian juga ada prunasa. Jadi wirid remaja itu nanti anak-anak kita akan dibagi di
semua masjid yang ada di sekitar sekolah kita, dan itu akan dipantau oleh Bapak dan Ibu guru yang ada di sini. Baik Bapak dan Ibu, hari ini adalah kita melaksanakan program penilaian kinerja kepala sekolah. Di sini tujuannya adalah untuk mengevaluasi kinerja kepala sekolah yang selama 1 tahun ini. Tekniknya nanti Bapak dan Ibu akan mengisi angket dan ada berupa wawancara, ada berupa observasi. Bagian television itu jadi misalnya contoh lah, kalau makan television, jadi berapa siswa yang kan ada dia SK nya. Nanti SK itu jersey sama itu bagian makna warna biru pakai tulisan. Dari 103 nih, jadi ke 103 balik, jadi ada yang besar. Terus gila. Ganggu otak sertifikat yang mengajar sesuai dengan bidang studi, ada yang mengajar tidak sesuai dengan bidang. Madi berarti perfect dah. Berarti sertifikat itu yang berkaitan dengan Dari hasil wawancara dan studi dokumen yang kita amati, baik itu dokumen hasil kerja guru maupun dokumen hasil kerja kepala sekolah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Saya percaya Ibu Kepala Sekolah sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Namun untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pelayanan pendidikan di sekolah kita, mungkin ada beberapa hal yang perlu kita benahi. Yang pertama dari segi perencanaan. Untuk RKD, kegiatan keagamaan maupun literasi perlu ditambahkan. Kita sudah laksanakan kegiatannya, ada pembiasaan membaca atau literasi, kemudian juga ada pelaksanaan salat zuhur berjamaah, namun belum terprogram dengan baik. Jadi dicantumkan di dalam RKT kita. Kemudian di dalam SK TPK itu belum ditambahkan adanya komite dan guru TK. Jadi komite dan TK itu kita masukkan dalam tim TPK. Kemudian tentang penilaian, standar penilaian dari isi-isi soal maupun dari soal yang ditulis oleh guru, diharapkan kepala sekolah untuk memfasilitasi peningkatan kompetensi guru dalam penulisan soal. Jadi mungkin nanti perlu apakah itu bentuk pelatihan atau penyediaan buku tentang penulisan soal, pembuatan soal.
Kemudian kegiatan supervisi. Saya percaya Bapak Ibu, Bapak Kepala Sekolah dan tim itu wakil sudah melaksanakan supervisi. Namun yang dilaksanakan itu baru supervisi PBM. Kalau dapat dilaksanakan juga supervisi penilaian. Jadi melalui supervisi penilaian, sekolah bisa memantau apakah guru sudah melaksanakan penilaian itu secara objektif, apakah sudah akuntabel, sudah terbuka, kemudian apakah aspek-aspek yang harus dinilai itu sudah dilakukan oleh guru. Misalnya untuk kurikulum 13 kan ada penilaian keterampilan, penilaian pengetahuan, dan penilaian sikap. Jadi sekolah harus memastikan bahwa itu sudah terlaksana. Kemudian sekolah kita kan menggunakan kurikulum Merdeka. Walaupun kita sebagian modul ajar masih kita mengadaptasi modul yang sudah ada, termasuk mungkin penilaiannya, namun harus dipastikan bahwa asesmen itu dilakukan oleh guru. Jadi apakah itu asesmen diagnostik? Jadi sebelum proses pembelajaran Bapak Ibu melakukan asesmen diagnostik. Bisa itu berupa materi ataupun non materi, non kognitif. Ini misalnya Bapak Ibu sebelum kita belajar, Bapak Ibu bisa bertanya, Ananda hari ini bagaimana perasaannya? Ketika sebagian besar siswa kita mengatakan mungkin dia sudah sedih, maka Bapak Ibu harus melakukan kegiatan proses pembelajaran yang menggembirakan. Jadi bisa mungkin menggunakan emoji. Ada itu kita buat emoji. Coba Anda apakah perasaannya sekarang ini dalam bentuk emoji. Bisa kita buatkan 4 emoji misalnya, nanti dia menandai. Kalau dia sedang galau, ada tandanya emoji yang orang galau. Gitu. Kalau sudah selesai semuanya menandai emoji kita, kemudian kita lihat bagaimana posisi siswa kita sebelum kita belajar. Itu apa? Supaya kita bisa memberikan proses pembelajaran sesuai dengan kita siswa. Siswa kalau sedang tidak mood, maka dia butuh digembirakan dulu. Kemudian penilaian formatif. Apakah guru ada melakukan penilaian formatif? Kemudian ada lagi sumatif lingkup materi dan sumatif akhir semester. Jadi pada perangkat pembelajaran guru yang kelas 7 yang mengajar kelas 7 dengan yang mengajar kelas 8 dan kelas 9 atau kurikulum 13 itu tentu berbeda buku nilainya. Jadi kalau yang kelas 7 buku nilainya ada nilai formatif, sumatif, lingkup materi dan sumatif akhir semester. Kalau yang kurikulum 13 maka ada nilai pengetahuan, nilai keterampilan, nilai sikap itu berupa jurnal. Jadi sekolah harus memastikan penilaian itu berjalan sesuai dengan yang seharusnya. Kemudian terkait dengan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Tadi dari hasil wawancara sudah ada beberapa guru yang mengikuti pelatihan secara daring, jadi sangat bagus. Dan nanti walaupun guru itu pelatihannya daring, SK tugasnya tetap dibuatkan. Kenapa? Nanti kan sertifikat itu mau kita gunakan untuk kenaikan pangkat. Maka bahan pendukungnya itu adalah SK tugas. Jadi tempatnya tentu kalau dia Zoom meeting, maka tempat pelatihannya Zoom meeting. Mengenai pelatihan, Bapak Ibu semuanya sudah aktif akun belajarnya. Sudah. Jadi kalau Bapak Ibu mengikuti pelatihan secara daring, Bapak Ibu mendaftar itu dengan akun
tahun belajar. Jadi Bapak Ibu, mari kita bersama mengikuti pelatihan dan kembali pengetahuan kita. Jangan kita hanya meminta siswa menjadi pembelajar sepanjang hayat kalau kita sendiri tidak mau. Jadi kita dulu, yang kita hadapi adalah peserta didik zaman Z. Tidak bisa kita menyamakan dengan ketika kita waktu sekolah dulu. Nah, itu Bapak Ibu. Kemudian sekolah perlu memotivasi guru untuk menghasilkan karya-karya ilmiah maupun karya inovatif. Terakhir, mengenai penilaian kinerja guru. Ketika kepala sekolah melakukan penilaian terhadap guru, jadi kalau kepala sekolah itu dinilai oleh pengawas, guru dinilai oleh kepala sekolah. Kan Bapak Ibu menyebutnya PKG. PKG ini seperti ini juga, ada wawancara, nanti guru kepala sekolah mewawancara rekan guru supaya tahu guru ini seperti apa dalam dia bertugas. Ada juga observasi itu bisa dilihat dalam kehidupan sehari-hari ketika Bapak Ibu bergaul dengan rekan guru dan ketika melakukan proses pembelajaran, sehingga nampaklah nanti kinerja guru ini seperti apa. Hanya nanti di sini yang perlu, kepala sekolah itu perlu membuat rekap hasil PKG. Kenapa harus kita rekap? Supaya kita bisa mengevaluasi. Jadi dari rekap hasil PKG tadi dievaluasi. Bagaimana kinerja guru? Kalau setelah direkap, pada indikasinya kemampuan guru dalam menggunakan metode pembelajaran belum maksimal, maka kepala sekolah akan membuat program untuk meningkatkan kompetensi guru tadi, mungkin melalui IHT umpamanya, itu tidak lanjutnya. Jadi kalau supervisi kinerja guru tidak dievaluasi, maka tidak akan terjadi perubahan. Hasil tadi tidak akan bermakna. Demikian juga nanti supervisi ini. Jadi setelah guru ini disupervisi semuanya, dilakukan diseminasi. Temuan yang dilihat oleh kepala sekolah melalui proses supervisi tadi nanti disampaikan ke guru semuanya. Tetapi tidak disebutkan si A, si B yang jadi Bapak Ibu jangan takut pulang. Nanti nama kita dipanggil oleh ibu kepala sekolah. Tidak seperti itu. Waktu Bapak Ibu dari hasil tahun ini terdapat gambaran ternyata seperti ini. Kita untuk akan datang apa yang akan kita lakukan supaya ada perbaikan. Demikian. Di supervisi itu jangan Bapak Ibu jadikan momok yang menakutkan. Kan Bapak Ibu kadang-kadang kalau mau disupervisi itu takut. Supervisi itu adalah proses pembinaan. Jadi melalui supervisi kepala sekolah bisa melakukan pembinaan. Kadang kita Bapak Ibu untuk melihat diri kita perlu cermin. Bapak Ibu supervisor atau kepala sekolah yang sebagai cerminnya. Nanti dari hasil pengamatan nanti Ibu terima ini. Lalu apa yang akan kita lakukan untuk mengatasi kelemahan? Jadi supervisi itu sangat besar perannya. Diharapkan sekolah memang memaksimalkan supervisi. Kalau supervisi berjalan, yakinlah Bapak Ibu kualitas pembelajaran Bapak Ibu akan baik. Ya, ujung tombak pendidikan di sekolah itu guru. Kepala sekolah kan memang mengelola saja. Sebagus apapun pengelolaan kepala sekolah, kalau gurunya tidak berkualitas, pendidikan tetap tidak berkualitas. Jadi salah satu memotivasi guru adalah melalui supervisi tadi. Hanya untuk supervisi tadi itu harus dilakukan secara berkelanjutan. Dan kita supervisi si A yang pertama.
atau bimbingan. Bimbingan itu kan bisa saja ada guru senior yang sudah mampu dan menggunakan media berbagi pengalaman. Nanti dilihat lagi guru tadi apakah kemampuannya menggunakan media tadi sudah meningkat dari supervisi yang pertama. Kalau kita lakukan pemantauan itu berkelanjutan, maka akan nampak perbaikan. Nama saya Slamet Nur Rahmat, guru UPT SMP 5 Epura. Menurut saya kinerja kepala sekolah Ibu Helmi Rosita, kalau menurut saya sangat baik. Yang pertama dikatakan baik bagaimana, yaitu adalah bagaimana untuk menjadi leader itu sudah ada di pada Ibu Helmi. Contohnya diantaranya adalah mengajak guru semua untuk selalu melakukan tupoksinya masing-masing. Kepala sekolah Helmi Rosita sangat selama saya ngajar di sekolah ini sangat baik dan bagus juga, santun. Saya dari orang tua wali murid SMPN 5 Airpura. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberi banyak pelajaran kepada murid kami, yang telah meningkatkan semua pendidikan dari murid kami, dari anak-anak. Semenjak bila berada di sini, SMP ini sudah agak meningkat daripada yang sudah biasa. Daripada pembangunan dan juga pendidikan, dan juga yang kami perhatikan kemajuan anak-anak ini sudah agak maju daripada yang sudah biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Suganda. Saya sebagai siswa-siswi UPT SMP 5 Airpura. Saya mengenal ibu kepala sekolah yaitu Helmi Rosita. Dia sangat mencerminkan sekolah ini sebagai sekolah yang terkenal maupun sekolah yang ada di luar sana.